politik Jawa ya. Nah itu apakah memang begitu sehingga orang-orang yang di luar Jawa dalam arti mungkin tanah Jawa Ya, itu saya kira agak pesimis dia kemudian untuk menjadi presiden atau sehingga terus nggak mencalonkan diri. mengundurkan diri. Pak Luhut saja kan ketika ditanya apakah Anda tertarik, nggak bisa kalau orang di luar Jawa. Dia sampai ngomong begitu, yang ini sudah Yang tokoh senior ya, tokoh sepuh ya. baur gitu loh, maksudnya Sudah cair udah cair, orang Indonesia tuh udah cair gitu. Tidak lagi ngomongin soal Jawa, non Jawa, kecuali di zaman Orde Baru kan itu kental. Sekarang udah biasa saja gitu. Betul, di zaman Orde Baru bahkan etnis lain dinamai Jawa biar mudah masuk PNS. Saat ini saya sedang bersama Bung Doni Satrio Wibowo. Dia seorang budayawan. Kita masih akan ngobrolin soal capres, cawapres ya. Wah, 3 pasangan ngeri sih. sudah diputuskan nomor urutnya oleh Komisi Pemilihan Umum. Yang nomor urut pertama pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran. Yang nomor 3 bener ya? Oh, nomor 3 Ganjar dan Prof Mahfud. MD. Nah, ini yang selalu kita dengar. Saya kira Bung Doni ini, saya sih biasanya manggilnya. Dia manggil Romo enggak apa-apa. Romo daripada bingung-bingung. Jadi biasanya terkait dengan entah ini mitos, entah ini kebiasaan bahwa Indonesia itu selalu dipimpin oleh orang Jawa nomor satunya, pemimpinnya, presidennya itu selalu orang Jawa. Nah, ini apakah ini mitos atau kebiasaan ya? Tapi juga orang-orang mengaitkan dengan rumusan Hono Corongo Doto Sawala Podo Joyono. Joyono. Rojo Joyono Mogo Potongo. Ini juga kan selalu dikaitkan dengan itu karya siapa? Enggak, kalau itu memang dikatakan dari Aji Soko ya, tapi itu folklore. Karena aksara kan sebenarnya kita minjam dari India Palawa. Oh iya, kita Dan aksara Palawa itu jumlahnya banyak, 38 sebenarnya. Nah, ditengarai cerita Hono Coroko itu yang dikisahkan Aji Saka itu sebenarnya dari para pujangga. Itu ramalan atau apa? Enggak, itu untuk memotong menjadi hanya tinggal 20. Oh, itu sama Amjad. Amjad kan dari India 38. 38. Tapi kan banyak yang tidak bisa diucapkan oleh mulut orang Nusantara ini, sehingga dipotonglah tinggal 20 ya. 20. Yang benar-benar natural. Nah, pemotongannya digubah dalam kisah itu. Kisah Aji Soko itu dengan kedua pendereknya. Bisa jadi kayak ramalan-ramalan gitu, itu gimana? Ya itu kan sematan-sematan makna kan belakangan. Awalnya Boleh saja kan? ya sah-sah saja, apalagi dalam konteks folklore ya, kita kan nggak tahu siapa yang bikin itu kan. Iya. Yang bikin ramalan-ramalan itu siapa kan kita juga nggak tahu. Oh, itu alfabet ya? Alfabet sebenarnya. Alfabet dari. Dan itu juga alfabet gravitas orang Jawa, dipotong 20 tinggal yang biasa diciptakan orang Jawa. Karena yang 18 lainnya asing di sini ada ada itu asing sekali. Jadi dipakai ya? Wong ainnya dari Arab aja asing jadi ngain kan. Ngalkal bil ngalamin kan begitu. Karena ain itu asing gitu. Sehingga konteks Aji Soko itu aksara 20 sebenarnya konteks pemotongan sebenarnya. Tapi setuju gak itu bahwa yang pertama itu jatuh ke Soekarno, kemudian Soeharto gitu loh, terus sampai ke Jokowi juga masih. Nah, uniknya otak-atik Gatuk ini kan Cocokologi. Uniknya di situ. Tapi itu adalah bagian dari kekayaan folklore masyarakat ya. Pernah kita jumpa dulu ketika salah satu Perdana Menteri Israel terbunuh, siapa? Yitzhak Rabin. Nah, kan ternyata di Taurat itu ada kode-kode yang begini. Kok nyambung lah. Tapi ini ditemukan tahun berapa? Apakah ini otak-atik Gatuk? Nah, seperti itu. Apa ini kebetulan? Atau sudah di suratan? Iki rokok kok agak dibuka ya. Pitane hilang, biasanya ada pitane. Dari atas saja udah. Di kuku saja. Kuku Ponconoko.
apa di bawahnya? Monggo lanjut gimana? Nah itu kembali lagi ke politik Jawa ya. Nah itu apakah memang begitu sehingga orang-orang yang di luar Jawa dalam arti mungkin tanah Jawa Ya. itu saya kira agak pesimis dia kemudian untuk menjadi presiden atau Sehingga terus nggak mencalonkan diri. mengundurkan diri. Pak Luhut saja kan ketika ditanya apakah Anda tertarik, nggak bisa kalau orang di luar Jawa. Ini sampai ngomong begitu, yang ini sudah Yang tokoh senior ya, tokoh sepuh ya. baur gitu loh, maksudnya Sudah cair udah cair, orang Indonesia tuh udah cair gitu. Tidak lagi ngomongin soal Jawa, non Jawa, kecuali di zaman Orde Baru kan itu kental. Sekarang udah biasa saja gitu. Betul, di zaman Orde Baru bahkan etnis lain dinamai Jawa biar mudah masuk PNS. Jadi Orang Minang. Jawanisasi, Iya, artinya biar mudah. Nah kalau sekarang kan, tapi sampai hari ini aja masih begitu, masih pesimis gitu orang. Iya, tapi Itu ada apa dengan Jawa gitu loh? kalau dikembalikan ke statistik persentase jumlah penduduk kan sebenarnya Ya oke, itu satu. bahasanya kalau yang naik bukan orang Jawa ya dari angka persentase udah kalah kan. Ya kan dari situ ya. Iya. Sisi rasionalitasnya ya, Betul. hitungan statistik. Lalu sisi memang sejarah ya berbicara, bahkan seorang Muhammad Yamin yang orang Minang itu menyempatkan bahkan menghabiskan mengkotak sejarah dengan Majapahit. Yang beliau bukan orang Jawa, sudah orang Minang gitu. Ini kan unik gitu kan. Ya itu kan untuk politik teritori ya. Nah itu, bahkan untuk teritori menyempatkan atau mengharuskan untuk ngangkat Majapahit. Orang Minang. Orang Minang gitu. Kuis bahwa di Bahkan mengangkat. Walaupun memang Raja pertama Pagaryung Aditya Warman itu ayahnya dari Singasari Majapahit, Kebuana Brang kan, ibunya yang dari Dharmasraya. Nah sebenarnya apa yang menarik dari politik Jawa itu, kayak gimana kok bisa? Katanya kan bisa dibedakan dari keris, penaruhan kerisnya gitu loh. Ada orang yang membaca itu keris orang Jawa itu di belakang. Di depan dia baik-baik saja ya kan, pas sudah keluar gitu kira-kira gitu. Ya itu sematan makna itu kan belakangan sebenarnya. Sebenarnya budaya yang tampak itu diawali kan kebutuhan fungsi ya. Kenapa dipakai di belakang? Karena memang orang Jawa lebih sering duduk bersila. Duduk bersila kalau pakai keris di depan itu agak repot sebenarnya. Jadi di belakang. Nah tapi lalu konteks makna itu ya sah-sah saja atau disematkan. Oh keris di belakang karena bendol buri misalnya. Ya itu sah-sah saja bahwasanya. Dan munculnya pendapat seperti itu juga tidak muncul tiba-tiba kan. Diasosiasikan dengan keris juga nggak tiba-tiba. Pasti ada gejala-gejala yang mendahului akhirnya orang berpikiran seperti itu ya sah-sah saja. Tapi memang pada dasarnya semua etnis itu punya khas ya, punya kekhasan. Apalagi kalau kita bahas Nusantara ini ya kita masih satu rumpun Austronesia. Dan yang unik Austronesia Nusantara ini berbeda dengan Austronesia yang lain misalnya. Austronesia kan luas sekali. Formosa, Filipina, Hawaii, Samoa, Maori, bahkan Madagaskar kan Austronesia juga. Tapi ketika di teritori Nusantara kan berbeda, dari sejarahnya berbeda. Ada dua kerajaan besar ya yang membentuk, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Kalau mau jujur, Sriwijaya itu wangsanya apa? Sesuai Suramati ini apa? Among, Yoso, Wongso. Among itu mengamong, merawat ya, menjaga, mengawal. Yoso itu pembentukan. Wongso itu bangsa. Jadi sesuai itu kita bahas Wongsonya, wangsanya. Sailendra itu apa? Sriwijaya kan Sailendra. Ternyata wangsa yang sama yang membuat Borobudur di Jawa Tengah. Berarti iya sama. Berarti sebenarnya Sriwijaya ini Jawa atau Sumatera? Wong monumen terbesarnya bukan di Pulau Sumatera, malah di Pulau Jawa yang dibuat oleh Samarutungga itu kan. Jadi Jawanya itu sebenarnya bukan personnya ya sebenarnya ya, karena memang kalau kita kaitkan dengan sejarah masa lalu. Ya perilaku Jawa itu, politiknya Jawa itu ya. Itu tadi satu kemudian saling menikah kan. Misalnya tadi kita sebut Muhammad Yamin lalu mengaku Jawa, bisa jadi karena tadi Raja Pagaryung pertama Aditya Warman ayahnya juga dari Singasari Majapahit. Bisa jadi sebenarnya seperti perlanjutan dari Sriwijaya ya sebenarnya di Jawa juga ada, di Sumatera ada, yang satu keluarga sebenarnya begitu kan. Seperti satelit di timur dan satelit di barat misalnya begitu.
Jadi unik juga ya seorang Profesor Muhammad Yamin gitu memerlukan mengangkat Majapahit untuk konsep bangsa ini. Jadi ya bahkan yang bukan orang Jawa ketika mengkonstruksi bangsa tetap yang harus diangkat Majapahit atau Sriwijaya. Dan Sriwijaya tidak bisa lepas juga dari Jawa. Monumen terbesarnya di Pulau Jawa ya Borobudur. Nah emang maksudnya kayak politik Jawa itu gaya kepemimpinan, kalau dilihat dari gaya kepemimpinannya itu gimana sih kalau kita kaitkan dengan ternyata sebenarnya beda-beda. Walaupun tetap ada benang merah. Kita katakanlah Medang atau Mataram Hindu-Buddha nih. Di situ dijumpai ada gelar Rakai. Nah gelar Rakai ini menarik karena Raka itu artinya kakak. Jadi pemimpin zaman itu gelarnya adalah Big Brother kan, berarti kakak of, Big Brother of kan. I itu artinya ing atau di atau of kalau bahasa Inggris atau fun bahasa Belanda. Jadi Rakai Mataram jadi kakak atau Big Brother atau kakak tertua dari bangsa atau kerajaan Mataram. Di sini kan menarik, pemimpin disebut kakak. Nah disitulah muncul kata priayi yaitu para rai, para adik. Jadi para rai, priayi itu adalah para adik. Dari pemimpin itu yang sang kakak. Kan Rai ya, di Sunda ayi. Kalau di Jawa rai ya rai. Adik panggilan. Ya adik rai. Dede itu ayi. Ayi atau rai kalau di Jawa dari R. Nah Raka dan rai. Nah ini kan menarik. Jadi dan mau nggak mau kita tahu Jawa pertama kali ya karena minjem aksara dari India tadi kan. Sebelumnya kita nggak tahu karena nggak ada naskahnya. Nah begitu muncul kerajaan Mataram Hindu-Buddha, Selendra Sanjaya dan juga ada prasasti Dharmanagara, kita bisa baru tahu karena ada aksara-aksara yang kita pinjam dari India, ada bahasa Jawa kuno, ada bahasa Sanskrit. Nah dari situ begitu kita tahu ada bacaan kerajaan, langsung di Jawa Tengah terutama ya pimpinannya adalah gelarnya Raka. Tentu berbeda dengan yang belakangan, dia tahu gelarnya Prabu atau Sultan zaman Islam. Nah ini kan menarik. Katakanlah dinasti di Jawa diawali dengan kepemimpinan yang para pemimpinnya digelari Raka. Dan mencapai puncak tertinggi tidak melulu harus ayah ke anak. Ternyata ada konsep karir. Jadi memang bangsawan semua ya, masih satu kerabat saling nikah, para rai-rai ini. Nah nanti ada yang menjadi Raka di daerah kecil tertentu di sana. Katakanlah kalau sekarang bupati gitu ya. Lalu karirnya naik jadi lebih besar di daerah sini katakanlah gubernur. Romo, kita kan sekarang masuk dalam konteks yang lebih modern ya, sistem politik. Misalkan masuk ke negara bangsa, ya kan? Ya meskipun pada hakikatnya sama aja lah, podo wae kan. Sekarang dengan cuma partisipasinya lebih melebar, meluas ya. Ada partisipasi publik dari masyarakat ya. Mekanisme yang saya kira juga baru. Nah kalau kita lihat gaya politik ya di Indonesia, kita sebut tadi politik Jawa, dari Soekarno sampai ke Jokowi itu bisa terlihat nggak kalau dilihat dari masa-masa sebelum negara bangsa itu? Jadi konteks penilaian tadi ya, yang tadi kita sempat bahas, walaupun dulu sebenarnya monarki, belum ada pemilu, belum ada demokrasi, tapi sebenarnya sedikit banyak tetap asumsi atau apa yang ada opini di masyarakat itu berpengaruh. Misalnya kita ambil contoh leluhurnya Gus Dur, Sultan Hatiwijaya ya. Kan dikatakan dalam naskah, nah ini juga ada konteks mikul dur mendem jero ini. Dikatakan beliau menanamkan lumpur di telinganya Kebo Danu, lalu Kebo itu ngamuk kan, tidak ada yang bisa ngatasi. Semua prajurit Demak, semua orang sakti Demak ada yang bisa ngatasi. Lalu akhirnya yang tadi beliau terfitnah atau namanya jelek, dibutuhkan lagi bantuannya. Akhirnya beliau bisa ngatasi, dekati itu kerbau. Ya yang nyumpel beliau kan diambil lagi sumpelannya. Lalu berhasil menjinakkan Kebo Danu atau Kerbau Rawa ya, kebo besar air. Yang tanduknya begini nih. Di Banjarmasin masih banyak. Nah, dalam konteks mikul dur mendem jero, kebo itu apa? Lalu disumpel telinganya itu apa? Lalu orang lain tidak bisa mengatasi, tapi beliau yang bisa mengatasi karena dalam konteks mikul dur mendem jero bisa jadi ada opini yang dikembangkan di masyarakat. Opini itu mungkin meresahkan pihak istana. Nah yang bisa mengatasi atau meluruskan opini itu ya yang dari awal membuat. Nah ini sebenarnya sudah ada konteks opini masyarakat juga sebenarnya berpengaruh kepada penilaian para sesepuh itu tadi. Kalau sesepuh melihat
ini masyarakat begini ya akan mempengaruhi penilaian para sesepuh juga tuh. Tapi memang tidak ada coblosan langsung dari masyarakat. Bedanya di situ. Tidak lembagaan, tapi opini itu penting sehingga ya kita bisa berkesimpulan sendiri ya yang dilakukan oleh yang lalu jadi Sultan Hadiwijoyo itu ya. Itu adalah memang politik dalam artian bagaimana menguasai rakyat. Lalu itu juga sebuah legitimasi. Lah nyatanya bisa menanamkan opini dan bisa mengubah opini kan berarti sebenarnya secara legitimate ya sudah memimpin rakyat kan gitu. Nah ini dari kajian naskah ini sebenarnya bisa terlihat konsep tadi yang saya sebut garis merah penilaian itu. Walaupun tadi tidak terlembagakan ternyata juga penting yang terjadi di masyarakat ini penting. Oke, kita balik ke Honocoroko. Anggaplah itu benar ya, maksudnya pertama Soekarno, kemudian Soeharto, ya kan. Soeharto lebih Jawa banget, terus lanjut ke reformasi dan sekarang Jokowi kan. Itu gimana tuh menilainya? Iya, tapi ini kan tadi ya kembali ke otak-atik Gatot. Kan kita nggak tahu ada berapa. Kan kita berharap NKRI ini sampai kiamat. Ya. Kalau sampai kiamat jumlah presidennya pasti akan banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya kalau dari kan ada berapa. Jadi dari situ sendiri ya nggak apa-apa dalam konteks budaya folklore ya itu sah-sah saja. Tapi inilah yang disebut pengayaan dalam budaya bahwasanya ya mata-mata budaya yang sudah ada ini bisa digunakan untuk tadi berkreasi dalam opini tadi itu. Tapi secara ini ya Indonesia ke depan ya masa depan apakah kita mengikuti mazhab-mazhab modern atau kita juga tetap tersambung dengan warisan-warisan kita dulu lah dalam segi perilaku politik dan lain sebagainya. Iya, tapi kalau saya lihat ya, memang pengaruh dari luar mazhab modern dan mazhab modern itu kan temporary juga karena akan ada yang lebih modern. Tapi kalau melihat dari catatan sejarah, ternyata semua pada akhirnya akan teralkulturasi, akan terendemikan gitu ya. Jadi tidak ada yang murni ideologi dari luar di Nusantara ini. Semua di Nusantara Islam juga di Nusantara kan. Mengadaptasi ya. Iya, jadi adaptasi dulu mungkin awal-awal masuknya itu lalu sempat ada sedikit konflik gesekan, tapi kemudian nanti akan cair akan menjadi milik. Jadi seakan-akan bukan dari luar lagi. Dicuci dulu lah sebelum masuk gitu ya. Iya, jadi menurut saya apapun yang terjadi itu dinamika saja. Karena tadi bahkan dalam konteks politik di Jawa dari zaman Medang Jawa kuno itu ya Mataram Hindu Buddha sampai lalu ke zaman itu sangat berbeda. Dalam menyebut rajanya berbeda, konteks pemilihannya berbeda. Jadi artinya sebenarnya Nusantara itu juga sangat dinamis, liquid ya, sangat dinamis, sangat. Kayak misalnya contoh di Cina itu kan dia menerima agama Buddha, tapi dia nggak menerima kulturnya di India itu. Iya. Nah, itu kan dia sangat proteksi karena mungkin bukan nggak menerima, mungkin secara natural dia tersisih ya karena beda kultur gitu. Tapi prinsip-prinsip Buddhanya masuk ke situ. Iya, yang unik di Buddha di Cina kan dikatakan dibawa oleh Biku Bodhidharma itu kan, yang lalu termasuk menjadi sesepuh Shaolin itu kan. Tapi kan datang seorang diri, jadi tidak dalam artian memang ya seperti kalau kita kan beda. Memang karena perdagangan kan, karena Hindu Buddha jadi ngobrol sering. Nah, jadi akan beda lalu di perbatasan itu kan di pegunungan. Mobilitas orang-orang di pegunungan kan tidak serame yang menggunakan jalur laut misalnya. Lalu sampai sekarang tetap ada friksi perbatasan dari zaman kuno antara India dengan Cina dalam konteks persaingan ya. Sehingga di situ menjelaskan kenapa kok kebudayaan itu diambil tapi keindiaan tidak begitu kan. Nah itu yang lalu juga dalam konteks Cina adalah kontinen beda dengan kita adalah archipelago, kepulauan yang terbuka, semua yang datang kita sambut. Di Cina itu disebutnya Cungkuo kan, negara tengah, jadi seakan-akan nggak butuh ngobrol sama lain ya, pusatnya dunia ini di sini gitu. Jadi bodoh amat ada orang lain di luar sana, bodoh amat seakan-akan karena mereka baru berlayar keluar kan zaman Senghe itu. Sebelumnya kan tidak benar dalam artian tidak mengadakan ekspedisi diplomatik begitu, tapi hanya ya keperluan dagang temporary aja ya, misalnya dengan kerajaan Holing Kalingga itu kan, lalu ada di catatan elektronik kan, dengan Malayo, dengan Sriwijaya itu kan ada catatannya, tapi itu kan sangat
temporary terkait dengan perdagangan apa, tapi yang murni benar-benar keliling diplomasi itu baru zaman Cheng He itu. Tapi ya bahwa sejarah politik kita itu pasti nggak bisa lepas dari masa lalu ya. Jadi betul-betul terikat dari itu ya. Kenapa? Dan apakah betul misalkan kalau kita ingin kuat ya juga harus terhubung dengan sejarah masa lalu itu, ikat saling. Iya, karena kan kita ini tidak ujuk-ujuk muncul ya. Adanya kita punya masyarakat berapa 270 juta ini kan tidak ujuk-ujuk muncul gitu ya. Nah ini kan terdiri dari generasi bergenerasi yang diawali dari etnis yang sudah ada lebih dulu, kerajaan kan lebih ada dulu. Jadi mau tidak mau memori kolektif yang menjadi akar, apalagi kalau konteks kebudayaan ya, sesuatu yang sudah embody menubuh ini, sudah terankulturasi itu kan tidak mudah hilang. Jadi itulah yang kalau dikaitkan dengan politik memang tidak bisa lalu kita misalnya mentah-mentah mengambil ideologi luar juga tidak bisa. Lalu mentah-mentah meniru politik dari luar juga tidak bisa. Mungkin ada pengalaman dari para konsultan politik yang mencoba memindahkan ya kalau pakai perspektif demokrasi barat liberal itu akan menemui banyak kesulitan. Atau misalnya Arab Spring misalnya, sehingga cara-cara politik kita itu dianggap kurang baik ya, dengan ada indeks demokrasi dan lain sebagainya. Nah ya itu karena seakan-akan melupakan hal-hal yang menjadi memori kita sudah terbentuk dari situ ya kan. Iya, yang menjadi memori kolektif. Nah di kita ini kenapa saling terkait? Bahkan tidak hanya Jawa ya, kenapa saling terkait? Karena kita terbiasa melihat tanda-tanda yang lain. Makanya tadi sekarang ada matahari begini, ada bintang ke sini, sekarang langsung dibaca. Karena konteks pemerintahan kuno itu antara mikrokosmos terhubung dengan makrokosmos, sehingga suku-suku tribal kuno ya, termasuk misalnya orang Kanekes itu ya, Badui, lalu ada orang Kajang, ada orang mana. Itu kapan mereka mengganti kepala suku itu ya? Itu dilihatnya alam. Kalau kok bulir padi kecil-kecil nih, kok deres nira, perilaku alam. Iya, netesnya kok sedikit nih. Terus kok orang jadi begini nih. Oh ini harus saatnya ganti pemimpin. Nah jadi bahkan itu kan prakerajaan. Jadi bukan tidak ilmiah, tapi saat itu yang paling ilmiah. Nah, ketika zaman kerjaan juga, sehingga dibutuhkan pulung kan. Milih lurah juga ada pulung lurah kan gitu. Lalu lurah kalau mau terpilih harus nyekar dulu ke punden, ke makam pendiri desa misalnya. Sama juga dengan ketika sudah kerajaannya, nyekar ke makam raja-raja sebelumnya. Lalu bagaimana legitimasi itu dibangun. Jadi konteks itu yang selamanya mungkin sampai kiamat NKRI ada, yaitu tetap menubuh sebenarnya. Ya, ketika pegangannya itu ya maksudnya. Iya. Karena sebelum prakerjaan pun itu yang terjadi. Nah, ketika zaman kerajaan itu juga yang terjadi. Tapi kan budaya kita emang menurut saya sih lumayan kuat ya, karena ada penjajahan dia kan beratus-ratus tahun, tapi dia masih kuat. Bahkan saya kira orang-orang Belanda sendiri ya, meskipun saya kira bisa dihitung jari, itu kan dia akhirnya pakai adat lokal, ada Jawa gitu. Bahkan terakhir kan para nyonya Belanda itu pakai kain batik, pakai kebaya. Ya, jadi akhirnya tidak lagi menggunakan baju Eropa kan. Kan kalau yang lain-lain misalnya sebut Filipina itu kan akhirnya jadi sangat Spanyol juga ini. Nama Spanyol, bahasa Spanyol. Afrika di daerah tarian Spanyol kayak gitu ya. Jadi kayak rasa Prancis ya kayak gitu kan. Ini kita enggak gitu loh. Nah ini yang unik dari kita. Dan kalau dalam konteks antropologi ya, kita ingin membuat analisis dari hal yang abstrak itu juga sulit. Kita akan coba ini fenomena apa, kan coba dijelaskan, coba dirumuskan, itu juga akan sulit. Setiap masa nanti dirumuskan beda lagi karena ya ini sangat kompleks yang tadi yang kita garis bawahi tadi. Ini fenomena apa di Nusantara? Kompleks ini sehingga sulit dibaca oleh budaya lain, atau pada akhirnya kita masih tetap berpegang teguh, meskipun kalau sekarang yang di modern juga orang kan sudah mulai perangnya itu udah perang culture ya, perang budaya. Misalnya kepo produk-produk budaya Amerika saya kira sudah lebih dulu lah ya. Dia pakai Hollywoodnya kan, ini yang glamorisasi ya kan, dari puncak dari liberalisme kapitalis ya kan. Ya kita sendiri akan
ini kan ada berapa gelombang penjajahan kita kan dari mulai katakanlah kalau kita sepakat dengan pemikir dari barat disebut animisme, dinamisme kan, terus muncul Hindu-Buddha, kemudian Islam, kemudian penjajahan, dan sekarang liberalisme di mana yang universal yang diinikan. Itu gimana posisi kita akan masih tetap kuat atau? Nah, kalau dari bicara akar ya, pohon itu punya DNA tersendiri, akan tumbuh. Yang namanya singkong beda dengan beringin. Nah, itu kalau dari konteks itu, analogi itu tentunya pasti akan tetap ada. Tapi kalau dari konteks boleh saja kajian modern nanti juga akan tergerus misalnya dengan PD mereka. Tapi kan yang menjawab akan alam, belum tentu. Karena nah disinilah ada teori dikutip di sejarah ya, terutama kalau sejarah membahas tentang hermeneutik. Karena membahas masa sebelum kita ini tidak boleh pakai semua pikiran kita sekarang. Karena tahun 80-an saya sudah beda dengan itu yang dalam kalau minjam istilah Jerman itu Zeitgeist, jiwa zaman. Nah, jiwa zaman ini tidak tertebak. Perubahan jiwa zaman di suatu era, irisan waktu dan di suatu tempat itu tidak tertebak. Ada dinamikanya kemana. Nah, ini kan tetap rahasia alam sebenarnya. Nah, nanti kalau kita baca strukturasinya Giddens ya, itu yang kira-kira seperti itu. Bagaimana manusia berinteraksi dengan strukturnya sendiri. Nah, secara perumusan budaya ini masih misteri ya. Tapi ya tadi kalau kita melihat pola-pola yang berulang, bayangkan zaman ada gambaran nggak Jawa sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk? Ya belum. Tapi ada sedikit gambar itu, misal kita sebut orang Kalang misalnya. Orang Kalang itu sebenarnya Kanekesnya Jawa. Jadi dulu ada seperti orang-orang Kanekes di Jawa, orang Baduy. Tapi oleh Mataram Islam ya itu lalu mereka dibawa ke kota untuk membangun keraton ahli kayu karena mereka di gunung di hutan ahli kayu sehingga sekarang Baduy itu dia sudah masuk Islam ya, dia transisi dari Hindu-Buddha masuk Islam ya. Sebenarnya secara KTP tidak Islam walaupun ada sunat di sana ya, karena memang ikut keraton Banten tapi secara KTP tidak Islam. Nah ini unik juga ya ketika Kanekes di Banten kan, lalu ketika Kalang di Mataram Islam kan gitu. Nah dari orang Kalang tuh kita melihat budaya Hindu-Buddha masuk sudah beribu tahun, tapi masih ada orang Kalang. Ya orang Kalang ya, orang kita sebut animisme, dinamisme. Ya kira-kira ya, masih ada ya, sama kalau di Jawa Barat masih ada orang Kanekes gitu. Jadi nggak hilang strategi. Hilang total dan masih ada. Apakah lalu ketika orang Kalang dibawa ke kota oleh raja-raja Mataram Islam lalu menjadi warga Mataram Islam, apakah kekalangannya hilang? Belum tentu juga. Nah misalnya di kota Gede Perak itu kan salah satu yang dikaitkan ke keturunan Kalang. Kekuasaan kita itu nggak sadis banget kayak di sejarah-sejarah Eropa di Timur Tengah ya, dihabisin semua ya kan itunya. Oh iya. Jadi masih tersisa itunya ya. Memang kelebihan, saya kira itu kelebihan dari masyarakat kita ya, masyarakat Nusantara bisa begitu kan. Nah, iya kalau kita lihat kembali lagi kita lihat data sejarah. Karena sisanya masih ada. Iya, kita lihat data sejarah ya. Kalau kita lihat film kungfu itu kan ada kayak Tumpes Kelor kan. Ketika satu bersalah semua keluarganya. Begitu juga waktu Kaisar Qing Huangdi itu ya menyatukan Cina itu kan dengan karena. Tapi penyatuan-penyatuan yang digambarkan oleh Sriwijaya lalu digambarkan oleh Majapahit kan hal tersebut tidak terjadi. Semua memerintah dengan ala wilayah masing-masing tapi bisa bekerja sama bareng dalam tanda kutip arisan bareng. Nah ini kan menarik. Budaya kita begitu akhirnya kan mempengaruhi politik di mana kita nggak ada oposisi yang betul-betul oposisi. Iya, itu ada yang faktor ini kan, ya kan. Prabowo yang dulu musuhnya berhadap-hadapan bisa gandengan, bisa bergandengan. Itu kan misteri juga. Iya, ya. Gak ada yang bisa nebak. Nah, semua dunia orang kaget nggak? Dunia kaget. Politik dunia itu belum pernah terjadi. Inilah yang disebut. Oh, itu artinya memang karena kita punya kultur di belakang. Iya, kita yang berbeda. Jadi tidak bisa saklek lalu menggunakan pandangan teori atau pengalaman yang terjadi di luar dari wilayah kita ini. Jadi nanti siapapun yang menang nanti capres cawapres itu jangan-jangan nanti setelah itu dia gabung lagi gitu loh. Iya, atau yang sekarang di agung-agungan menang siapa nanti belum tentu itu kan yang menang. Itu ini catat ya, politik kita itu begitu satu bahwa jangan terlalu juga menstandarisasi bahwa demokrasi kita itu pakai standar internasional. Prinsip-prinsipnya aja. Kemudian juga kita punya kultur yang dibawa yang sampai hari ini kita adukan.